Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat Bravo, salam jumpa kembali bersama GOB Generation of Breakthrough. Hari ini saya akan menyampaikan satu tema perlindungan Tuhan yang sempurna. Sebelumnya mari kita satukan hati berdoa. Nantinya kami naikkan syukur kepada Tuhan untuk kembali kesempatan yang Tuhan percayakan untuk kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus berbicara atas kami agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berbicara Tuhan, kami siap mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sahabat Probos, bacaan kita dari Mazmur 91 ayat 14 sampai dengan 16. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ya, demikian sahabat penerobos, ada satu janji Tuhan yang luar biasa untuk melindungi kita semua. Tapi ingat, syarat kata Tuhan berlaku bukan kepada semua orang, tapi ada dua tipe yang Tuhan akan lindungi dan luputkan saudara. Siapa mereka? Yaitu yang pertama, orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Nanti kita pelajari siapa yang dimaksud orang yang melekat hatinya kepada Tuhan. Dan kedua adalah orang yang mengenal Tuhan secara pribadi. Jadi dua tipe ini akan mendapat perlindungan Tuhan yang sempurna. Yang pertama adalah orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Yang kedua adalah orang yang mengenal Tuhan secara pribadi. Perlindungan apa yang diterima oleh mereka? Yang pertama perlindungannya adalah seperti kita baca Mazmur 34 ayat 8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Ya, Tuhan meluputkan dari malapetaka, bahaya dan maut melalui malaikat Tuhan yang dijanjikan akan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Tuhan. Saudara, saya punya pengalaman banyak sekali tentang bagaimana malaikat Tuhan meluputkan saya. Sebetulnya karena lelah, tapi saya belajar untuk maksimal di dalam Tuhan, sehingga seringkali saya mengendarai kendaraan tuh sambil ngantuk saudara. Ya, ketika satu hari saya mengantar ada seorang pengerja yang pulangnya cukup jauh di daerah di mana banyak mobil-mobil besar lewat di sana, dan saya sangat ngantuk sekali. Jadi waktu saya nganter itu berapa kali mobil berhenti dan saya dibangun kaget, saudara. Saya jalan lagi sedemikian sampai di tempat tujuannya. Wah, teman saya udah ketakutan. Gimana Ibu nanti pulangnya? Tenang, ada Tuhan. Saya bilang, saya cuci muka, saya pulang aman saudara sepanjang perjalanan. Tapi waktu di depan gerbang rumah saya, komplek rumah, di situ jarak sebetulnya nggak jauh ya, sekitar 200 meter begitu. Tetapi saya 10 kali berhenti kali saudara. Ngantuk luar biasa. Saya berhenti, saya bangun, saya kaget, saya jalan lagi. Sampai terakhir saya berhenti di mana saudara? Terakhir saya berhenti sudah ada di depan rumah saya dengan jarak cuma 2 cm mungkin dari mobil suami saya. Dan dalam keadaan kondisi sudah terparkir. Siapa yang parkirin? Saya percaya malaikat Tuhan bantu saya. Sering sekali waktu saya doa pagi onsite, saya jemput beberapa teman untuk bersama-sama pergi ke doa pagi. Dan waktu itu sering saya mengalami karena memang ngantuk saudara, saya nyetir. Itu saya nginjek rem kaget. Udah ada gerobak sampah di depan saya saudara. Saya nginjek rem kaget, udah ada kali di depan saya saudara. Dan banyak hal yang saya alami, betapa luar biasa Tuhan meluputkan sampai hari ini. Dan saya percaya itu malaikat Tuhan saudara. Satu hari setelah pelayanan dari Natal di daerah Tanjung Priuk, saya pulang udah hampir sekitar jam 12 malam dengan beberapa teman di satu mobil. Saya masih ngantar
beberapa teman ini untuk pulang ke rumahnya. Dan waktu itu hujan saudara lumayan ya, cukup besar dan semua pintu tertutup karena sudah malam saudara. Nah pada saat itu memang jalanan lagi banyak di jalanan masih banyak di aspal ya saudara, dan antara jalan seperti ini dan mobil saya lewat gang, memang mobil saya kepater saudara, jadi bannya jatuh ke bawah dan gak bisa naik lagi pada saat itu. Sudah diusahakan dengan banyak cara, banting kiri banting kanan, tapi tetap aja itu mobil gak bisa naik. Nah teman saya berinisiatif untuk mencari batu yang lebih besar, dia agak ke dalam. Dan waktu dia dapat batu itu, dia melihat ada satu sosok pria itu cuman pakai sarung saudara, rambutnya ikal sebahu, kulitnya kuning langsat begitu, wajahnya ganteng saudara. Dan teman saya gak ada rasa takut ketika bapak itu bertanya kenapa, oh mobilnya ini pak, katanya kepater gak bisa naik begitu. Coba saya lihat, dan dia lihat lalu dia bilang saya suruh pegang setir dan dia bilang taruh batunya di situ di bawah. Ibu coba injek gas, banting kanan dan langsung naik loh saudara. Padahal dari tadi udah dengan cara itu mobil itu nggak bisa naik. Dan waktu kita jalan sekitar 200 meter baru saya wah itu pasti malaikat Tuhan gitu kan. Kita lihat ke belakang orangnya udah nggak ada. Besok saya cari orang itu dari situ, nggak ada tuh yang dikatakan seperti yang saya lihat orang tinggal di daerah sekitar situ saudara. Saya percaya itu malaikat Tuhan. Jadi memang nyata saudara, malaikat Tuhan akan memagari, dikatakan akan berkemah di sekeliling saudara yang takut akan Tuhan, dan Tuhan malaikatnya meluputkan kita. Nah itu saudara, nyata sekali perlindungan Tuhan yang dikatakan dia akan meluputkan kita dari malapetaka, bahaya dan maut. Hampir-hampir masuk kolong truk saudara, tapi hampir doang gak nyampe ya saudara ya. Karena sering kali tidur ngeleyep begitu kaget gitu saudara. Tapi seringkali saya mendengar banyak orang yang ngantuk, kecelakaan fatal terjadi saudara. Maka saya bilang kalau bukan karena malaikat Tuhan saya sudah bolak-balik masuk ICU kali saudara ya. Dan satu hari anak saya juga pernah mengalami kecelakaan karena cukup malam waktu itu pulang habis ngantar temennya. Dan di jalan tol itu dia ngantuk saudara. Dan saya dengar kabar sekitar jam 12:30 gitu dikatakan, mama aku kecelakaan katanya begitu. Anak saya pertama saya ambil, dia gugup gitu kan. Saya kaget dengarnya, terus gimana keadaannya gimana gitu kan. Aku nggak apa-apa katanya. Pas dibawa pulang saudara, itu mobil pakai derek itu hancur parah. Dan kenapa mobilnya tuh masuk kolong truk saudara. Tapi puji Tuhan anak saya nggak apa-apa. Cuma tergores sangat sedikit di sini aja. Tapi dia shock banget gitu ya saudara. Nah saya percaya Tuhan meluputkannya. Kalau untuk orang yang bawa derek itu dia bilang begini, ini gak mungkin bu, anak ibu itu bisa hidup dengan kondisi begini. Ini pertolongan, ini mujizat Tuhan katanya begitu. Amin, saya percaya saudara. Nah malaikat Tuhan melindungi dan meluputkan. Satu hari di Menara Doa, kita biasanya pengerja sebulan sekali kita naik ke Menara Doa. Dan anak saya waktu itu duduk di atasnya tuh speaker cukup besar gantung saudara. Dan waktu itu kita berdiri lagi mau memuji Tuhan, tiba-tiba speaker itu jatuh. Tapi waktu sebelum speaker jatuh, anak saya kok bisa geser gitu sedikit sehingga dia luput dari speaker yang mungkin 15 kilo lebih itu beratnya saudara. Coba kalau terjadi menimpa dia bagaimana keadaannya. Nah anak saya yang sama diluputkan saudara untuk kedua kalinya. Saya percaya malaikat Tuhan ada. Amin. Ya, berikutnya Tuhan akan melindungi kita atau perlindungannya diterima Tuhan adalah kita baca Efesus 6 ayat 13 sampai dengan 16. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan dan memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ya saudara, hari-hari ini iblis gak cuma lepaskan sekali panah, enggak satu panah enggak. Tapi dikatakan Wahyu 12 ayat 12, ia turun ke bumi dengan geram yang sangat dahsyat karena ia tahu waktunya sudah singkat. Jadi saudara, saya percaya panah api yang dilepaskan itu bertubi-tubi saudara. Dengan berharap
Siapa tahu kena satu begitu saudara. Nah, tetapi Tuhan janji Tuhan akan membentengi kita dari segala serangan panah-panah api si jahat saudara. Ada selengkap senjata Allah yang diperlengkapi, yang diberikan oleh Tuhan untuk memperlengkapi kita orang percaya. Dan pakailah segenap perlengkapan senjata Allah itu, lawan iblis, maka ia akan pergi daripada saudara. Dan ini adalah janji Tuhan saudara. Sehingga saudara tidak akan pernah tersandung karena apapun. Mau dimaki, dihina, difitnah, gak dianggap, gak dihargai, maupun saudara mengalami aniaya, saudara tetap berkata, ku kan berdiri di tengah badai. Saudara tetap bertahan karena saudara saya adalah penerobos. Amin. Generasi penerobos. Slogannya gimana saudara? Pasukan yang tidak terhentikan. Karena apa yang dilihat, karena apa yang didengar, karena apa yang dihadapi. Maju terus sampai garis finish. Nah ini yang harus saudara selesaikan sampai tuntas saudara. Pekerjaan pelayanan saudara, biarlah saudara selesaikan sampai tuntas. Saudara menyelesaikannya. Nah ini yang Tuhan mau untuk saudara lakukan. Dan percaya ada janji Tuhan. Dikatakan saudara akan dibentengi dari segala serangan panah api si jahat. Saudara akan tetap maju, tetap melayani, tetap beribadah, tetap berdoa, tetap lakukan firman, tetap lakukan kebaikan. Sampai Tuhan memanggil atau mengubah kita dalam tubuh kemuliaan. Kita biarlah boleh bersama dengan Tuhan. Amin. Nah yang ketiga saudara, perlindungan yang diterima adalah Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ya, janji Tuhan, saudara akan disertai di dalam kesesakan apapun yang saudara alami dan hadapi. Tuhan akan menyertai saudara. Kita tidak perlu takut, ada Tuhan yang hebat yang akan menyertai saudara. Kalau saudara disertai Tuhan, siapa yang bisa menjadi lawan kita? Wow, iblis gak akan berani. Dengar saudara, saya mau katakan, iblis gak pernah takut sama saudara. Sehebat apapun saudara, luar biasa karunia menyertai saudara, iblis gak pernah takut. Tapi iblis takut karena penyertaan Tuhan di dalam hidup saudara. Karena ada kekuatan Tuhan bersama dengan saudara, ini yang membuat iblis takut. Amin. Oleh karena itu tunduklah pada Allah, baru lawan iblis, dan iblis akan pergi dari saudara. Ya, tunduk akan Allah, tunduk pada firman-Nya, lakukan, hidupi kebenarannya. Nah saudara, itu janji Tuhan, saudara akan disertai dalam kesesakan. Dan dalam Ulangan 28 ayat 13 kita baca, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. ya, saudara akan dimuliakan dan diselamatkan. Wah, dimuliakan, kita sedang menantikan ini saudara. Waktu terdekat dengan kita adalah rapture, pengangkatan orang percaya. Jadi saudara, nantikan Tuhan bisa datang kapan saja, setiap saat, setiap waktu. Oleh karena itu jaga hati dengan penuh kewaspadaan. Disitulah terpancar kehidupan. Biarlah damai Tuhan menyertai saudara senantiasa. Bagaimana supaya kita tetap punya damai? Hidupi kebenaran. Karena dikatakan dalam Yesaya 32 ayat 17, di mana ada kebenaran di situ akan timbul damai sejahtera, dan akibat daripada kebenaran adalah ketenangan dan ketentraman itu selama-lamanya. Tentu semua orang mencari ketenangan dan ketentraman. Semua ingin punya damai. Kuncinya adalah lakukan kebenaran. Itu dia. Nah saudara, jadi percayalah ada janji Tuhan, saudara akan dimuliakan dan akan diselamatkan. Artinya pasti masuk surga saudara. Saudara, saya harus rapture. Amin. Tepuk dada saudara, bilang, saya harus rapture. Ya, saya harus rapture. Saudara, saya harus terangkat. Tapi untuk menjadi terangkat, saudara harus menjadi murid yang excellent. Karena rapture adalah jalur undangan khusus Tuhan buat setiap para murid-muridnya. Tapi bukan murid yang biasa, murid yang excellent. Artinya apa? Mau menjadi murid yang sungguh-sungguh tertanam di satu gereja lokal. Ikuti semua mata pelajaran atau fasilitas yang membawa saudara lebih dekat sama Tuhan di dalam gereja lokal saudara. Jangan bolos-bolos membuktikan kesungguhan saudara. Dan bukan hanya itu saja, praktekkan setiap firman di setiap kesempatan. Iman saudara pasti bertumbuh. Amin. Karena kita harus bertumbuh menuju kedewasaan. Mempelai pria segera menjemput kita. Oleh karena itu, mempelai wanita, kita semua persiapkan diri kita saudara. Waktu sudah segera tiba. Tinggal nunggu
menunggu kapan Tuhan datang. Bisa hari ini, lusa, atau di lain hari. Itu adalah otoritas Tuhan. Yang pasti adalah berjaga-jaga. Ya, perlindungan yang diterima adalah dimuliakan dan diselamatkan. Dan yang kelima, Amsal 3 ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Ya, itu janji Tuhan. Panjang umur dan saudara akan dikenyangkan Tuhan dengan segala yang baik. Wow, umur panjang, sehat, telinga bisa mendengar masih jelas nggak tuli, mata bisa melihat dengan jelas, dan saudara dalam keadaan sangat sehat. Nah, itulah yang Tuhan janjikan. Kalau saudara hatinya dikatakan melekat kepada Tuhan dan mengenal Tuhan secara pribadi, maka itu janji perlindungan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Oke, kita akan pelajari orang yang hatinya melekat kepada Tuhan itu orangnya seperti apa. Kalau arti melekat itu adalah benar-benar menempel sehingga tidak mudah lepas. Gak gampang saudara dilepas ya. Nah, itulah yang namanya melekat. Nah, melekat seperti apa yang Tuhan rindukan kepada kita? Yaitu pertama, coba kita baca Mazmur 119 ayat 97. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Ya, Daud berkata, aku mencintai Taurat Tuhan, dikatakan Mazmur 19 tadi di ayat yang ke-97. Betapa ku cintai Tauratmu, kata Daud, aku merenungkannya sepanjang hari. Nah, inilah Daud melekat kepada Tuhan, dia mencintai firman-Nya dan dikatakan ia merenungkannya sepanjang hari. Nah, itu saudara ya, jadi menyatu dengan hatinya Tuhan, itu artinya melekat yang Tuhan mau. Caranya apa? Saudara disiplinkan diri untuk menyiapkan waktu bersama dengan Tuhan. Maka ibadah itu perlu dilatih saudara. Saudara mau ibadah sehari 3 kali gak bisa. Simsalabim 3 kali enggak. Tuhan mau lihat dulu. Coba diberi kepercayaan saudara mendekat kepada Tuhan sekali. Kalau saudara adalah orang yang bertekun di dalamnya, saudara, saya percaya Tuhan percayakan saudara untuk datang kepadanya 2 kali. Kalau 2 kali saudara adalah orang yang konsisten, Tuhan akan percayakan 3 kali. Saudara dengar, saya mau katakan, bukan karena saudara mau ibadah, saudara bisa ibadah, tidak. Karena beribadah adalah perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan berkata 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Dan pada saat Tuhan hadir, Tuhan tidak pernah hadir dengan tangan hampa. Jadi saudara kalau bisa hadir, berarti saudara dilayakkan oleh Tuhan. Saudara harus catat ini. Saudara memperoleh anugerah atau kasih karunia untuk lebih mendekat kepada Tuhan. Karena Tuhan memilih saudara. Kalau dikatakan Mazmur 65 ayat 5, berbahagialah orang yang engkau pilih dan kau suruh mendekat untuk diam di pelatarannya. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi artinya saudara, kita adalah orang-orang yang berbahagia kalau saudara dan saya dipilih untuk mendekat kepada Tuhan. Jadi kalau saudara bisa mengikuti ibadah hari ini dengan konsisten, sekian puluh tahun saudara tetap hadir, Tuhan tambahkan 2, Tuhan tambahkan 3, bahkan banyak hal yang Tuhan tambahkan untuk saudara mendekat kepada Tuhan, berarti anugerah Tuhan besar buat saudara. Inilah saudara yang dimaksud melekat kepada Tuhan, yaitu menyatu dengan hatinya Tuhan. Yaitu dengan cara mendisiplinkan diri, melatih diri. Melalui apa saudara? Perenungan firman Tuhan setiap hari. Saudara yang rajin baca firman Tuhan, tetap baca firman Tuhan. Jangan mulai mengurangi 1. Jujur saudara, ketika mengurangi 1, besok ada 2 ketinggalan. Ada 3 ketinggalan. Lama-lama udah gak baca. Kenapa? Karena terlalu banyak ketinggalannya. Jadi itu semua harus dilatih dengan disiplin saudara. Demikian juga tentang ibadah. Saudara harus melatih dengan 1, saudara terus datang. Saudara, Tuhan akan percayakan 2, dan dengan 2 saudara bertekun, Tuhan akan percayakan 3. Dan itu yang saya rasakan, Tuhan menambah-nambahkan selalu saudara. Padahal sudah cukup padat banget, tapi tiba-tiba Tuhan gerakkan saya untuk kuliah lagi saudara. Jadi menambahkan lagi seminggu 2 kali untuk waktu saya, untuk saya belajar. Dan saya percaya itu yang Tuhan mau. Karena Tuhan mau saudara dan saya sempurna. Karena Bapa di surga sempurna. Dan caranya belajarlah lebih banyak tentang Tuhan. Mengenali Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Melalui perkataannya. Melalui perbuatannya. Dan saudara akan mengenali Tuhan secara pribadi ketika saudara menghadapi setiap proses kehidupan saudara. Di situ ada pelajaran tentang Tuhan. Ya saudara, melalui apa lagi saudara? Saat teduh pribadi, ini juga perlu dilatih saudara. Doa pagi bersama, mungkin di gereja lokal saudara ada doa pagi bersama, ikutin saudara.
Terus doa pribadinya gimana? Kapan aja saudara bisa ambil untuk saat teduh pribadi ya saudara. Tetapi percayalah gereja lokal ada sekolah kehidupan buat saudara. Dan setiap jam-jam ibadah yang disediakan oleh gereja lokal itu adalah materi pelajaran yang saudara harus ikutin. Saya percaya kalau saudara bertekun di dalamnya, saudara pasti akan dibawa Tuhan naik dan bertumbuh dalam iman semakin sempurna. Yaitu yang dikatakan ketekunan menghasilkan buah sempurna, utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Saudara latih diri saudara juga bertekun dalam persekutuan doa. Mulai dari 1 tambahkan 2 tambahkan 3. Kalau dalam Beyond Sukses, satu program gereja kami, di situ dikatakan semua harus disengaja. Saudara mau bertumbuh harus disengaja saudara. Ya puji Tuhan, saya sejak pertama kali tertanam dalam gereja lokal, saya nggak perlu disuruh saudara. Saya dengar baik-baik pengumuman tentang aktivitas sepanjang sepekan. Saya ambil warta, saya baca hari Senin ada apa, hari Selasa ada apa. Dan saya segera untuk datang mengikuti tanpa harus saya disuruh saudara. Nah inilah yang Tuhan mau, yang dikatakan orang yang lapar dan haus, dia yang akan dipuaskan oleh Tuhan. Dan mereka akan bertumbuh. Saya dari gak bisa berdoa, puji Tuhan, Tuhan mampukan saya berdoa. Dari saya gak bisa ngerti firman, Tuhan mampukan saya untuk memuridkan, untuk mengajar tentang kebenarannya. Jadi saya percaya saudara semakin diperlengkapi. Seperti dikatakan firman-Nya di dalam kitab Yesaya bahwa tidak cukup kau hanya menjadi hambaku, tapi aku mau menjadikan engkau terang bagi bangsa-bangsa. Satu hari saudara dan saya kita pasti sampai ke bangsa-bangsa untuk memberitakan tentang Tuhan yang hebat, yang menyelamatkan kita semua. Saudara belajar juga di dalam Komsel, saudara di situ juga membuat saudara lebih melekat kepada Tuhan. Ikuti pemuritan yang disiapkan oleh fasilitas gereja lokal. Dan mengikuti setiap ibadah sebagai fasilitas yang disediakan gereja lokal. Nah saudara, ini yang Tuhan mau, yaitu melekat. Melekat seperti apa yang Tuhan rindukan kepada saudara. Tadi yang dikatakan dengan cara menyatu dengan hatinya Tuhan. Mendisiplinkan diri dengan melatih baca firman, saat teduh pribadi, doa pagi dan lain-lain tadi. Yang kedua yaitu mempercayakan hidup saudara kepada Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang akan memelihara kamu. Ya, melekat juga bisa berbicara tentang kita tidak khawatir, cemas dan takut dengan situasi yang ada di depan saudara. Mungkin hari ini kau baru di PHK, mungkin hari ini usahamu merosot. Saudara gak perlu takut dan khawatir, yang memelihara hidup kita adalah Tuhan. Kau hanya berani serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah Tuhan akan bertindak. Dikatakan Filipi 2 ayat 13, segala kemauan dan pekerjaan datang dari Tuhan. Tuhan yang memberikan ide kreatif untuk saudara melakukan ini dan itu. Percayalah saudara tidak akan berkekurangan di buat Tuhan. Yang ketiga, saudara harus berusaha menyenangkan hati Tuhan. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Iya, segenap hati, segenap jiwa, akal budi, segenap kekuatan. Ada sesuatu yang harus saudara korbankan untuk saudara bisa melekat dengan Tuhan. Ya, jadi apa saudara harus korbankan? Mungkin itu waktu, hobi, pekerjaan kita demi menyenangkan hati Tuhan. Ada harga yang kita bayar. Nah, inilah yang dimaksud melekat kepada Tuhan. Saudara, kita pelajari bahwa mengenal Tuhan secara pribadi saudara bisa alami, yaitu melalui proses dalam kehidupan. Hosea 4 ayat 6 dikatakan demikian. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Maka aku menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Ya saudara, di dalam setiap proses kehidupan saudara, di situ saudara bisa memperoleh pengenalan akan Tuhan. Saudara bisa kenali Tuhan sebagai Jehovah Rafa. Kenapa? Karena saudara ketika mengalami sakit, saudara dijamah, dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Saudara bisa kenali dia secara pribadi. Ketika teman saya dalam keadaan gagal ginjal, saudara, dua-duanya dokter sudah angkat tangan dan suruh bawa pulang, saudara. Teman saya bilang begini, Tuhan kalau kau mau berikan ginjal yang baru, kau sangat sanggup melakukannya. Tapi kalau tidak, aku percaya itu yang terbaik daripada Tuhan. Dan ketika ia tidur, bangun pagi, dia merasa sangat sehat. Dia lompat dari tempat tidur, dia loncat-loncat. Dia mengalami seperti nggak mengalami sakit ginjal, saudara. Ketika periksa ke dokter, dokter terheran-heran. Ternyata ginjalnya bersih, saudara. Amin.
Sehingga dia bersaksi, Tuhan kau Jehovah Rafa, Allah penyembuh yang hebat. Nah, begitu saudara. Ya, saudara bisa mengenali Tuhan sebagai Allah yang menyediakan ketika apa? Kau mengalami usahamu bangkrut, penghasilanmu menurun, mengalami PHK. Dan kau melihat pemeliharaan Tuhan di dalam hidupmu. Di situ kau kenali dia Tuhan Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Saudara bisa mengenali Allah sebagai sumber damai sejahtera. Yaitu ketika kau dimaki, difitnah, dianiaya, direndahkan, kau datang sama Tuhan. Maka kau akan merasakan damai melampaui akal pikiran, menguasai hati dan pikiran saudara. Sehingga saudara bisa berkata, engkau Allah sumber damai sejahtera. Dan kau bisa mengenali Tuhan Allah pengendali waktu ketika engkau terima segala kesempatan untuk melakukan pekerjaan baik. Mungkin dalam waktu yang sangat singkat banyak hal yang saudara harus kerjakan. Dan ketika engkau mengerjakannya, engkau akan heran dan kagum-kagum betapa Tuhan Allah pengendali waktu. Saya ingat seorang motivator itu Bapak Mario Teguh, ketika saya buka televisi dia berkata begini. Tuhan bisa menghentikan jarum jam menunggu orang yang rajin menyelesaikan pekerjaannya. Jadi saudara percayalah dia Tuhan. Dia pengendali waktu. Yang penting saudara mau. Seringkali kita membatasi kuasa Tuhan dan berkata nggak mungkin, nggak bisa, nggak sempat, begana begini. Alasan saudara. Sehingga kau tidak akan pernah mengenali Tuhan pengendali waktu. Saudara bisa melakukan banyak hal dalam waktu yang sangat singkat ketika itu dipercayakan oleh Tuhan kepada saudara. Nah saudara, semua proses ini harus saudara hadapi. Baru saudara bisa mengenali Tuhan secara pribadi. Jangan pernah lari dari proses dengan sikap marah, kecewa, tidak bisa mengampuni, berhenti pelayanan, pindah gereja. Ini adalah bagian orang yang selalu lari dari proses sehingga ia tidak akan pernah mengenali Tuhan secara pribadi. Yang kedua, saudara, bagaimana kita bisa mengenali Tuhan secara pribadi melalui tadi proses dalam kehidupan. Kedua, berusaha sungguh-sungguh menambahkan. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Ya, ini dikatakan kau harus sungguh-sungguh berusaha menambahkan. Apa yang perlu ditambahkan? Kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara seiman, kasih akan semua orang. Dikatakan di ayat 8, jika itu ada padamu melimpah-limpah, maka engkau akan dibuat berhasil dalam pengenalan akan Tuhan. Saudara bisa mengenal Tuhan secara pribadi. Saudara kalau mengenal Tuhan secara pribadi jadi cengeng. Saudara sering menangis. Kenapa? Karena kagum akan kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati sahabat penerobos. Ya, jadilah pribadi yang melekat kepada Tuhan dan mengenal Tuhan secara pribadi. Ada janji perlindungan Tuhan yang sempurna buat kita semuanya. Tuhan Yesus berkati. Saya akan berdoa buat sahabat penerobos. Haleluya. Betapa kami bersyukur Tuhan punya janji buat kami untuk melindungi kami senantiasa, meluputkan kami dari segala kesesakan, bahkan Kau memberi umur panjang dan untuk kami menikmati segala yang baik. Dan dengan 2 syarat yang kami harus lakukan, hati kami melekat kepada Tuhan dan mengenal Tuhan secara pribadi. Tuhan, terima kasih untuk pengajaran-Mu, terima kasih untuk tuntunan-Mu, mampukan kami untuk melakukannya. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian sahabat penerobos, biarlah program kami menjadi kerinduan buat sahabat penerobos, melatih diri menjadi penerobos yang tidak terhentikan. Selesaikan sampai tuntas. Selesaikan sampai tuntas. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.